Yo, dude, come close to me. He gon' wanna ride off and it goes for me. I'll make him do it. I might let your boy show for me, but he gotta eat the booty like groceries. Halo, selamat sore sahabat Kompas TV. Balik lagi nih di podcast Ngasih. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngomongin tentang toxic masculinity. Tapi aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama cowok ganteng dari jurusan psikologi. Penasaran nggak siapa? Kalau misal penasaran, kita sapa aja langsung ya. Halo Zaki. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Mungkin teman-teman sahabat Kompas TV yang di rumah nggak tahu nih Zaki ini siapa gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Zaki Abdal Katiri. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Psikologi Universitas Mula Warman, sekaligus sebagai ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Psikologi di Universitas Mula Warman. Nah, itu tadi teman aku yang akan nemenin membahas tentang toxic masculinity. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolnya nih ya, mungkin lebih baik kita lepas maskernya deh, Ki, biar Oke. lebih nyaman aja ngobrolnya. Nah, sahabat Kompas TV, kita udah memenuhi protokol kesehatan ya, jadi jangan risau gitu. Tadi si Zaki udah sedikit menyinggung bahwa dia itu adalah seorang mahasiswa ilmu psikologi di Universitas Mula Warman. Nah, pada hari ini aku sama Zaki akan membahas tentang toxic masculinity dan menyangkutkan itu dengan ilmu psikologis. Jadi kita akan menyentuh sedikit ke ilmu psikologis yang juga dipelajari sama Zaki kayak gitu. Nah, mungkin sahabat Kompas TV ini masih banyak yang bingung ya tentang toxic masculinity. Tapi sebelum lanjut, aku sama Zaki di sini bakalan diskusi nih. Kita sifatnya berdiskusi ya sore hari ini tentang toxic masculinity itu apa dan bagaimana sih fenomena ini berkembang di masyarakat dan dampak-dampaknya apa aja, terus bagaimana kita menyikapi toxic masculinity ini. Lanjut kita bahas toxic masculinity ini. Zaki, kemarin kan aku sempat ya searching sebelum tapping podcast nih tentang toxic masculinity. Tapi aku tuh cuma tahu luar-luarnya aja, kayak kulit-kulitnya toxic masculinity ini apa sih. Ternyata dari yang aku baca, kesimpulan yang bisa aku ambil itu toxic masculinity ini tentang bagaimana sih laki-laki harus berlaku gitu. Ya, bagaimana seharusnya seorang laki-laki itu menjadi orang yang tangguh, yang kuat, gak boleh cengeng gitu. Pokoknya gak boleh kelihatan lemah lah di masyarakat gitu kan. Dan toxic masculinity ini ternyata juga yang aku baca banyak melarang laki-laki melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh perempuan, kayak masak, membersihin rumah, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Zaki sendiri nih, karena kebetulan seorang laki-laki juga kan, nah mendefinisikan toxic masculinity ini tuh seperti apa sih? Dan menurut Zaki kenapa sih pada akhirnya toxic masculinity ini jadi fenomena yang trending banget di Indonesia, yang banyak berkembang di masyarakat? Ya, jadi toxic masculinity ini kalau menurutku itu merupakan sebuah tekanan budaya, terutama budaya tradisional yang patriarki, yang semua peran dominan maupun dari segi sosial, ekonomi itu tuh berorientasi terhadap laki-laki yang mendominasi. Ada stigma-stigma yang menganggap bahwasannya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, jadi dari toxic masculinity ini mendorong peran berperilaku dari laki-laki untuk bersikap maskulin gitu. Maskulin itu yang berani bertanggung jawab, terus kayak berpikir rasional, berpikir logis dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau dari segi perilaku, maskulin dan feminim itu ada di setiap laki-laki dan perempuan. Maupun itu dia laki-laki maupun itu perempuan, pasti ada kadar maskulin dan feminim. Kalau feminim itu kan kayak rasa kasih sayang, keibuan, rasa ingin merawat, rasa sabar. Toh pasti di laki-laki juga ada sebenarnya rasa seperti itu. Sedangkan di perempuan juga pasti ada sisi maskulinitas, karena pasti ada wanita yang berani bertanggung jawab, yang berani berpikir logis, berpikir rasional. Nah, dari bentuk pemikiran-pemikiran tradisional yang ada di Indonesia pada khususnya, itu membuat stigma maskulinitas itu mendorong laki-laki itu harus bersikap tidak perlu untuk mengekspresikan emosinya, kecuali amarah, kayak misalnya dia senang, nangis, atau rasa cinta, dan segala macam. Itu dianggap tidak lumrah laki-laki yang nangis, laki-laki yang berbunga-bunga, istilahnya seperti itu. Jadi harus untuk tetap stay cool di lingkungan itu, terutama di umum. Nah, sedangkan kalau kita kaji, laki-laki juga cenderung lebih menonjolkan sisi agresivitasnya di toxic masculinity ini. Kayak misalnya dari kecil itu kita diajarin kalau misalnya nangis
jangan nangis, kamu kan jagoan gitu, jangan takut. Nah sedangkan kalau toxic masculinity ini dia menyeratakan semua laki-laki harus berani, laki-laki nggak boleh memberikan ekspresinya, ekspresi emosinya. Padahal kan kalau kita kaji lebih dalam, manusia ada yang introvert, yang ekstrovert. Bagaimana ceritanya ketika laki-laki yang memang sudah dites melalui alat tes dia seorang introvert, dipaksa untuk berbicara di depan umum, hal yang nggak bisa dia kuasain, itu akan menjadi tekanan sendiri buat dia. Seperti itu. Berarti garis besarnya tuh toxic masculinity ini kayak perilaku-perilaku yang awalnya tuh memang sebuah paham gitu yang tumbuh dari masyarakat kan, masyarakat tradisional. Pada akhirnya ketika itu dipaksakan di semua orang menjadi toksik gitu ya, menjadi racun, karena memaksakan kehendak yang memang sebenarnya semua orang itu bebas untuk mengekspresikan diri seperti apa kayak gitu. Tadi kan Zaki menyinggung tentang toxic masculinity itu tuh lebih kayak ke sikap kayak gitu ya, ke sifatnya. Nah tapi tanggapan Zaki nih melihat sekarang nih kan banyak ya profesi-profesi yang sebenarnya biasanya diisi oleh perempuan, tapi malah banyak juga laki-laki yang terjun ke dalam sana. Itu sempat menjadi kontroversi juga kan, tapi itu ketika profesi laki-laki tapi yang terjun itu kebanyakan seorang perempuan. Nah sekarang kan dibalik nih, profesi perempuan yang terjun kebanyakan seorang laki-laki. Contoh kecil aja kayak gini, laki-laki pakai skincare itu banyak banget yang pro dan kontra, kayak masa cowok pakai skincare sih kayak gitu. Atau laki-laki jadi desainer gitu, jadi penata busana atau jadi tata rias atau make up gitu kan, kok laki-laki kayak gini sih, kok laki kayak gini sih. Nah menurut Zaki itu termasuk toxic masculinity atau bukan sih? Kalau dari aku secara pribadi termasuk toxic masculinity. Kenapa? Karena ada bentuk polarisasinya dari setiap pekerjaan yang tadi aku bilang kan, kayak sosial, ekonomi, budaya, itu sampai masuk ke masalah pekerjaan. Maksudnya nggak masalah ketika laki-laki mau dia menjadi koki, masak-masak, Betul. terus perempuan mau dia menjadi montir, nah itu nggak jadi masalah sebenarnya. At least dia bisa menguasai apa yang mau dia kerjakan gitu loh. Kalau misalnya kayak contoh Ivan Gunawan, yang dia sebagai desainer kan udah berapa puluh tahun, dia memberikan desain-desain bajunya dan segala macamnya, dan itu kadang beberapa sampai tembus ke internasional. Jadi kan bukan masalah siapanya, tapi apa yang dibawa, itu yang menjadi inti fokusannya. Cuman memang masih kebanyakan masyarakat masih sering mempolarisasikan gitu, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Karena kalau dari saya, menurut saya kalau orang itu mampu, terlepas dia dari gender apapun, kalau dia mampu, take it, ambil aja, nggak masalah. Berarti seharusnya manusia itu diberikan ruang kebebasan untuk berekspresi ya. Betul. Tidak melihat dia gender perempuan atau laki-laki gitu. Jadi ya sobat Kompas TV nih, kita kebanyakan nih sering banget kan dengar tentang kayak perempuan tuh ruang ekspresinya dibatasin, ruang geraknya dibatasin, tapi ternyata kita juga nggak tahu ternyata laki-laki ini juga dibatasin ruang-ruang geraknya, ruang-ruang berekspresinya, sama yang namanya paham-paham patriarki. Dan kita anggap paham-paham patriarki itu cuma menguntungkan pihak laki-laki doang, tapi ternyata di sisi lain pihak laki-laki itu juga merasa sedikit dirugikan ya dengan paham-paham kayak gini. Betul. Oke, tadi kita sudah bahas tentang definisinya dari sudut pandangku dan sudut pandang Zaki juga sebagai seorang laki-laki. Terus kita juga udah bahas kenapa sih sampai akhirnya fenomena ini ngetren banget ya Ki di sosial media, terutama di TikTok tuh, sampai banyak banget yang campaign-nya toxic masculinity itu, yang katanya cowok tuh harus bisa main bola, ketika cowok nggak bisa main bola tuh namanya bukan cowok gitu kan, kayak cowok tuh harus bisa bela diri, ketika nggak bisa bela diri namanya bukan cowok. Padahal kan ya udah setiap orang punya bidang masing-masing, punya kesukaan masing-masing, dan kita nggak bisa memaksakan itu kan. Itu sangat disayangkan sih ketika kita memaksakan apa yang kita suka ke orang lain tuh, sangat-sangat disayangkan gitu. Nah tadi udah bahas tentang fenomenanya. Nah kira-kira Zaki sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin atau pernah melihat gitu toxic masculinity ini terjadi di lingkungan terdekat gitu? Kalau misalnya ada, mungkin bisa diceritakan gitu ke teman-teman di rumah, ke sahabat Kompas TV yang lagi nonton gitu. Ya selama saya hidup nih ya, gitu kan, jadi ada beberapa bentuk-bentuk toxic masculinity yang saya alami dari saya sendiri. Soalnya dari dulu waktu saya SMA itu saya di teater, saya masuk di eskul teater, saya juga aktif di teater luar, maksudnya lomba-lomba di luar gitu. Nah di sekolah saya itu anak teater itu cenderung dianggap sebagai laki-lakinya laki-laki yang nggak manly.
laki-laki yang istilahnya belok lah gitu. Ini kalau masuk teater cowok-cowoknya belok nih gitu. Cuman menurut saya itu kan hal yang baru untuk saya di SMA. Di SMP itu nggak ada teater, jadi nih bisa nggak ya saya tampil di depan panggung gitu, mau melatih keberanian saya gitu. Cuman tanggapan dari teman-teman saya, teman-teman nongkrong saya, kayak kamu ngapain masuk ke teater, itu kan nanti kamu dapat peran bencong atau apa segala macem. Karena menurut saya justru ketika kamu dapat peran bencong itu dibuktikan segi keberanianmu gitu, kamu berani nggak ngambil peran ini gitu, yang kayak gitu-gitulah. Cuman ya tetap anak-anak kayak anak basket, anak-anak futsal ya tetap aja kayak nganggap sebelah mata anak-anak teater ini, karena memang dianggapnya nggak manly, nggak keren gitu, nggak bisa menjadi cowok idaman lah gitu kan. Kalau kayak anak basket kan ya, ya bener banget gitu. sih, Yang anak futsal kan gitu kan ya, bener-bener sih. Nah terus lanjut ke masa kuliah, saya itu suka bawa sisir. Bawa sisir, ada conditioner yang anti bilas juga gitu-gitu, sunscreen, sama tisu basah. Nah itu juga buat jaga kebersihan saya aja sebenarnya. Kayak kan kadang suka rembes kalau dari pagi sampai sore kegiatan, keringetan apa segala macam kan, kalau dicium orang bau nggak enak ya. Iya benar-benar. Muka beseng gitu. Jadi kan sebenarnya buat itu bentuk self love aja sebenarnya dari saya gitu. Cuman masih banyak orang-orang yang mikir kayak kamu ngapain bawa sisir, kamu ngapain pakai sunscreen kayak cewek gitu, saya kayak gitu-gitu. Padahal kan itu bentuk self love dan untuk diri saya sendiri kan. Bagaimana saya bisa mencintai diri saya sendiri dengan merawat diri saya sendiri gitu. Cuman masih banyak stigma-stigma yang menganggap kalau cowok yang bersih itu ya dianggapnya nggak manly, kayak cowok tuh harus berani kotor gitu, harus berantakan gitu. Kan nggak juga kan. Iya, harus kayak penampilan itu urapan gitu. Jadi kalau ada cowok yang rapi, klinis tuh kayak aneh gitu. Kadang kan kayak sebenarnya ya sahabat Kompas TV dibuka aja ya, ini rahasia perempuan. Sebenarnya ya ini sahabat Kompas TV di rumah nih yang cowok-cowok terutama. Sebenarnya cewek-cewek itu lebih suka sama cowok yang penampilan tuh bersih dan rapi gitu. Gitu. Bukan mungkin nanti ada yang mikir, oh berarti cowok tuh cewek tuh nggak suka cowok gondrong. Bukan masalah dia gondrong atau enggaknya, style itu kan masing-masing ya. Tapi ketika dia bisa menjaga kebersihan, kayak yang Zaki lakukan, bawa tisu basah kemana-mana, pakai sunscreen dan segala macam, itu kan bagian dari menjaga kebersihan ya. Pasti cewek-cewek mau lah sama cowok-cowok yang bersih. Masa cewek-cewek maunya sama cowok yang nggak mengurus penampilan? Masa penampilan aja nggak diurus apalagi kamu gitu ya kan. Nih cowok-cowok nih ya, perhatiin. Jadi sebenarnya tuh bukan suatu hal yang kayak ih kamu feminim banget sih kayak gitu kan, bawa sisir kemana-mana, bawa pakai sunscreen. Padahal tuh itu basic ya, kayak ya itu ya semua manusia harus melakukan itu kayak gitu loh. Kayak sudah lah, jangan terlalu gimanain gitu. Sama gak cowok, gak cewek harus bisa merawat diri gitu. Terus selama ini sih yang kayak tadi kamu cerita sedikit tentang kamu pernah masuk teater, terus sering dianggap kalau misalnya belok dan segala macam. Nah itu tuh juga terjadi Ki sama temanku di SMA. Sampai dia tuh waktu itu nggak punya teman cowok sama sekali. Karena kan teater tuh kebiasaan diisi cewek ya. Jadi kayak gak punya temen cowok gitu. Jadi kayaknya dia lumayan relate lah sama ceritamu. Padahal sebenarnya orangnya ya biasa-biasa aja. Dia nggak belok, dia tetap suka cewek kok, dia normal gitu loh. Cuma memang mungkin ada beberapa peran yang mengharuskan dia agak-agak kemayu gitu-gitu kan. Namanya juga tuntutan peran. Dan sebenarnya menurut aku ya, kayak cowok-cowok keren itu nggak cuma cowok-cowok yang bisa basket, bisa futsal atau segala macam gitu ya. Tapi cowok-cowok keren tuh yang ketika dia tuh berani gitu loh berbicara di depan umum, mengekspresikan dirinya di depan banyak orang. Karena itu kan nggak semua orang bisa Ki gitu. Jadi kalau aku lihat anak teater tuh kayak ih, jujur ya kalau aku pribadi nih, kalau lihat anak teater kayak ih sumpah keren banget deh. Karena aku belum tentu bisa Ki kayak kamu, kayak berekspresi bukan karena apa sih, kebanyakan malunya gitu loh, kayak takutnya ketika ada orang lain yang nonton terus aku kenal kan jadinya ketawa gitu kan, gak menjiwai gitu loh. Padahal sebenarnya anak-anak teater tuh juga keren-keren loh kan. Artis-artis nih ya sahabat Kompas TV itu kan juga awalnya beberapa berangkat dari teater, mereka jadi aktor terkenal, jadi artis papan atas itu kan berangkat dari teater kan. Teater juga belajar tentang acting kan kayak gitu. Jadi jangan selalu menganggap anak-anak teater atau anak-anak yang mungkin gak suka futsal atau suka
main bola gitu tuh bukan cowok manly gitu, padahal mereka manly, cuman sisinya beda aja sama kalian gitu loh. Membela ya ini karena tipenya mungkin bukan bercanda ya sahabat Kompas TV. Nah tadi itu cerita dari Zaki, terus ya ini juga sih kayak banyak kan kayak sekarang cowok-cowok yang belajar masak gitu, yang kayak ngurus-ngurusin rumah, bantu-bantu, itu tetap dipandang kayak ngapain sih cowok kayak gitu, padahal kan kalau di keluarga aku nih ya, mungkin di keluargamu juga kayak gitu sih, atau sahabat Kompas TV juga mungkin keluarganya menerapkan seperti itu. Kalau mamaku sendiri kayak adikku pernah nanya, kenapa sih ma harus belajar masak, kenapa sih ma harus belajar bersih-bersih rumah, cuci piring segala macam. Mamaku bilang gini, karena kamu gak akan selamanya tinggal sama mama dan papa gitu, dan nanti ketika kamu akan tinggal jauh merantau, kamu bisa merawat dirimu sendiri gitu. Kan kayak gak lucu ya kalau misalnya mau makan terus tiba-tiba nelfon mamanya, ma nggak bisa masak nih ma, kayak gitu, gimana dong, padahal jauh, masih mamanya disuruh terbang ke tempatnya kan kayak gitu. Padahal sebenarnya itu basic menjadi manusia sih untuk bertahan hidup ya teman-teman, bukan nggak manly atau gimana gitu. Seru ya tadi ternyata yang dialamin Zaki nih, dan mungkin sahabat Kompas TV banyak yang relate gitu. Sama ini Ki, kalau misalnya ada cowok yang main sama cewek gitu kan, itu pasti dikatain deh kayak gitu. Padahal ya udah sih, kenapa ketika ada cewek yang main sama cowok nggak apa-apa, tapi ketika ada cowok yang main sama cewek itu yang kayak ih nggak manly banget sih, kayak gitu kayak dianggap kemayu banget, padahal kan ya udah nggak apa-apa kan, temennya sama siapa aja gitu. Duh, sumpah deh. Nah, tadi kita udah cerita tentang contoh, fenomena, dan definisi. Nah, Zaki mungkin bisa menjelaskan nih dampaknya ketika seseorang itu terkena toxic masculinity ini. Nah, kan tadi Zaki sempat cerita ya pengalamannya. Nah, ketika itu gimana sih perasaan Zaki ketika dikatain, ih kamu tuh Zaki nggak manly, ih bencong banget sih Zaki, gitu-gitu apa, atau perkataan-perkataan buruk yang mungkin nyakitin hati gitu. Berpengaruh nggak sih sama kondisi mental atau kesehatan kayak gitu? Ya, kalau dari sisi psikologi sendiri, toxic masculinity itu cukup berdampak pada segi self esteem sebuah manusia. Self esteem itu kayak rasa keberhargaan diri dia gitu. Terus kayak self awareness, kayak cara dia untuk memahami dirinya sendiri. Begitu banyak misalnya kayak bentuk intervensi dari orang lain atau bentuk ejekan atau apa, itu mengganggu self esteem orang itu. Misalnya kayak hari-hari dia dibilangin ini bencong nih, apa segala macem nih, nggak manly nih, nggak keren, nggak cool segala macem. Padahal kalau kita kaji tadi, kita nggak bisa sama ratain sebuah laki-laki. Nggak semua laki-laki fisiknya kuat, nggak semua laki-laki hatinya kuat gitu. Ada juga yang cengeng atau bagaimana, dan itu nggak masalah gitu. Itu bentuk emosinya dia. Cuman dengan adanya itu, dia nanti makin merasa dirinya tuh nggak berguna, self esteemnya tuh rendah. Ketika self esteem seseorang rendah, dia nggak berani untuk bersosialisasi. Nah, kalau misalnya anak SMA atau SMP, dia malas sekolah jadinya, dia malas untuk ketemu temen-temennya di sekolah karena ejekan-ejekan tersebut. Terus dia jadi malas untuk bersosialisasi sama orang asing segala macem, takut dianggap aneh-aneh. Bentuk ketakutan paranoid itu muncul terus di kepalanya. Dan yang kedua itu tadi ada self awareness. Jadi dia nggak memahami dirinya sendiri gitu loh. Ini apakah aku salah bersikap kayak gini? Apakah aku salah senang masak? Apakah aku salah seneng bantuin ibuku segala macem? Apakah aku salah kalau misalnya aku nonton drakor nangis gitu? Itu menjadi sebuah kebingungan untuk laki-laki, terutama di masa remaja. Masa remaja kan masa mencari jati diri segala macem, bentuk yang paling rentan lah keluar masuknya sebuah pemahaman gitu. Jadi itu mempengaruhi sampai ketika nanti suatu individu ini dewasa, dia bingung menentukan peran dia dalam masyarakat itu seperti apa gitu. Karena dari norma sosial, norma gender yang diciptakan oleh masyarakat, yang bahwasannya ketika kita membahas sebuah norma gender itu merupakan sebuah dorongan untuk menentukan gender, bagaimana dia berperilaku kayak gitu kan. Jadi dia tahu nih di norma gender laki-laki harus seperti ini, teman dia nggak sanggup untuk seperti itu. Jadi dia mengalami sebuah kebingungan, kejenuhan, aku harus seperti apa gitu. Nah, dari jangka panjang itu, dari self awareness sama self esteem yang dipengaruhi, itu bisa memberikan dampak anxiety, rasa kepanikan, kecemasan yang berlebihan, akibat dari segala bentuk tanggapan dan omongan orang lain. Terus bisa berlanjut ke stres, depresi, bahkan sampai istilahnya gak mau bisa mengenal sama orang lain gitu, karena
rasa tekanan dari masyarakat itu yang cukup tinggi seperti itu. Padahal kan pada intinya kan ini merupakan ekspresinya dia gitu loh. Laki-laki juga boleh nangis, nggak masalah gitu. Laki-laki juga misalnya kalau nggak kuat ngangkat barang berat nggak masalah, karena fisik dan hati seseorang itu kan pasti beda-beda, dibentuk dari lingkungan yang berbeda, dibentuk dari pola makan yang berbeda, masa mau sama kan nggak bisa. Kita kan juga bukan robot gitu. Iya sih, benar. Berarti yang kita awalnya anggap toxic masculinity ini sebuah hal yang biasa aja gitu kan, kayak hal sepele gitu yang terjadi di masyarakat, tapi ternyata dampaknya tuh luar biasa sekali ya untuk beberapa orang mungkin yang terkena dampak dari toxic masculinity ini. Duh, sumpah deh, aku mendengarnya tuh yang kayak ya ampun kasihan banget, ternyata nggak cuma terjadi di perempuan ya, self awareness dan self esteemnya tuh terganggu ternyata di laki-laki tuh juga, karena kan kebanyakan sekarang yang disorotin tuh perempuan. Tapi dengan adanya obrolan kita sore hari ini ya, jadi aku tahu juga gitu ternyata laki-laki tuh juga ini loh punya sisi-sisi ketakutan sendiri yang mungkin gak berani dia tunjukkan, karena itu tadi ya tadi kamu bilang Zaki, yang kayak laki-laki tuh harus kuat gitu di depan semua orang gitu kan. Nah tadi itu dampaknya. Nah menurut Zaki sendiri gimana sih cara kita bisa mengurangi atau setidaknya memulailah dari diri sendiri untuk memberhentikan toxic masculinity ini untuk berkembang di masyarakat gitu. Gimana caranya? Mungkin sekalian bisa self reminder juga sih buat sahabat Kompas TV yang di rumah yang lagi nonton ini, mungkin sering banget nih mendengar tentang toxic masculinity atau bahkan menjadi salah satu korban dari toxic ini kayak gitu. Ya, kalau untuk cara mencegah atau cara menghindari dari toxic masculinity ini, yang pertama mungkin kita sebagai nanti calon ibu dan calon bapak, kita harus bisa mampu mendidik anak kita, karena kan ini masalah budaya ya. Ini akan terus turun temurun, hal yang diwariskan dari orang tua kita. Maksudnya kita bisa hentikan di sini, kayak kita memberikan pemahaman, kita memberikan sebuah edukasi gender terhadap anak kita, cuman tidak merendahkan gender itu sendiri. Seperti contoh ketika anak laki-laki di masa tantrum di 1-5 tahun kalau dalam psikologi perkembangan anak, itu tuh merupakan masa-masa golden age, masa-masa kita bisa mengajari apapun yang ada dalam anak itu. Itu lagi polos-polosnya lah dia gitu, lagi di masa-masa kosong, masa-masa meniru segala macam. Kita contohkan sebuah sikap bahwasannya kita juga menghargai berbagai bentuk manusia, baik itu laki-laki yang suka masak, laki-laki yang suka tata rias, laki-laki yang suka main sama perempuan. Maksudnya bukan main sama perempuan tapi main bersama perempuan gitu. Terus kayak edukasi gender ini juga penting. Jadi bahwasannya ketika nanti anak laki-lakinya itu nangis, nggak masalah, biarin dia nangis, karena memang di masa tantrum itu orang tua banyak yang pusing gitu, kayak anaknya nangis mulu gitu. Jadi yang laki-laki itu dibilangin jangan nangis, kan kamu cowok gitu. Itu bentuk pusingan dari orang tuanya aja, padahal nggak perlu untuk berbicara seperti itu. Karena memang kalau di masa tantrum, masa rewelnya anak-anak tuh ya udah biarin aja mereka nangis gitu, nanti mereka juga paham sendiri karena memang lagi masanya gitu. Jadi mungkin nanti orang tua bisa lebih prepare sama anak-anaknya ketika nanti di masa-masa seperti itu, karena itu juga mempengaruhi nanti pola pikirnya dia ketika dia bersosialisasi kepada masyarakat. Mulai dari keluarga kecil-kecil dulu kan, nanti tergabung dalam masyarakat, akhirnya membentuk sebuah pemahaman baru. Nah, misalnya untuk kita yang sekarang, coba untuk lebih terbuka mengenai peran-peran manusia tanpa melihat dari segi gendernya gitu. Kayak misalnya ada kasus yang kemarin tuh yang di podcastnya Deddy Kobuzer kalau nggak salah. Jadi Ivan Gunawan itu bilang dia, gue kardio gitu. Baru dia bilang, kok cowok kardio sih? Emang kenapa nggak boleh gitu? Maksudnya itu kita harus berani memberantas stigma-stigma itu gitu loh. Kayak yang dilakukan oleh Ivan Gunawan itu merupakan hal yang benar gitu. Memang kenapa? Itu kan juga istilahnya tujuannya kan untuk bakar kalori aja kardio itu. Bukan itu olahraga perempuan, bukan itu olahraga laki-laki, seperti itu. Jadi mulai dari diri kita dulu menyebarkan vibe positif mengenai maskulinitas dan feminisme gitu. Jadi kedepannya siapa tahu kita membentuk sebuah pemahaman baru mengenai maskulinitas dan feminim ini supaya agar nggak merugikan orang-orang yang sekiranya agak berbeda dengan kita gitu, dengan dia sukanya tidak seperti laki-laki umum atau bagaimana, itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Jadi jangan sampai kita merugikan laki-laki yang nggak hobi olahraga,
yang nggak suka makan sambel, itu kan ada tuh yang bilang nggak suka makan sambel, kamu bukan laki-laki gitu yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kan kayak sampai mengatur dari segi makanan segala gitu, macam ya, gitu. parah banget emang. Padahal kan nggak jamin, banyak juga cewek suka pedes kan. Iya. Nah, kayak gitu. Udah bahaya banget ya, ini udah sampai masuk ke makanan loh. Ngeri banget ya sobat Kompas TV nih. Nih sahabat Kompas TV di rumah nih, kira-kira yang cowok-cowok nih suka makan sambal nggak? Nanti kalau nggak suka makan sambal dibilangin nggak manly lagi gitu. Nggak ya sahabat Kompas TV, bercanda. Nah itu tadi sedikit ya self reminder dan gimana sih kita sebagai remaja nih menyikapi toxic masculinity yang berkembang di masyarakat. Dah aku sih sama Zaki berharap ya obrolan kita sore hari ini sih bisa membuka lah sedikitnya pemikiran dari teman-teman untuk mengurangi lah toxic masculinity ini berkembang gitu. Nggak cuma toxic masculinity sih, cuman karena ini kita lagi bahas toxic masculinity jadi agak belibet ya ngomongnya. Toxic masculinity jadi mungkin itu dulu sih yang harus kita mulai dari diri sendiri tadi kata Zaki kan. Jadi nah jangan lupa juga sering-sering ini baca gitu kan. Anu sih orang Indonesia nih krisis membaca gitu ya. Jadi kan kayak apa ya, close minded kalau bahasa anak gaul. Jadi kayak kita harus tuh open minded. Lagi di zaman sekarang juga misalnya kalau misalnya mau malas baca nih, benar-benar malas baca, di YouTube itu juga banyak kok kayak banyak ya. channel-channel, misalnya channel psikologi, channel-channel tentang ilmu pengetahuan umum, pengetahuan masyarakat. Itu teman-teman bisa nonton dengan animasi-animasi yang bagus gitu. Jadi udah nggak ada alasan sih buat close minded gitu, untuk kita bisa lebih terbuka. Tuh, jangan style aja dibenerin, otak juga tuh kayak Zaki nih contoh nih. Oke. Saking serunya nih obrolan kita sore hari ini nih, kita tuh nggak nyangka banget ternyata udah sampai di penghujung obrolan kita pada sore hari ini. Duh seru banget ya teman-teman obrolan sama Zaki pada sore hari ini. Semoga apapun yang aku sama Zaki sampai ini di podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Dan sebelum aku menutup podcast kali ini, aku mau bilang terima kasih dulu sama Zaki karena sudah menyempatkan waktu ya untuk datang ke sini. Apalagi lagi bulan puasa ya, energi kan lumayan terserap banyak gitu. Semoga bisa ketemu lagi nih di podcast yang lain atau di obrolan-obrolan yang mungkin lebih seru lagi gitu. Ya, insya Allah. Jangan kapok-kapok ya ngobrol sama saya mungkin gitu. Nah buat teman-teman, buat sahabat Kompas TV yang di rumah, aku mau pesan untuk tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pokoknya jaga kesehatan deh karena ini kan masih pandemi COVID-19. Dan untuk yang menunaikan ibadah puasa semoga lancar sampai hari terakhir dan semangat, begitu aja sih. Jadi sampai ketemu di podcast ngasih selanjutnya, dadah. Dan biarkan laki-laki menangis. Nah tuh kata-kata terakhir, biarkan laki-laki menangis. Oke, kita bisa pakai kali gitu. Ocean element.